membawakan lagu pujian untuk kita, Suaramu Kudengar. Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa waktu ke depan, saya rindu kita semua boleh mendapatkan satu dan lain hal yang berhubungan dengan tanda binatang dan patung binatang ini. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13, saudara-saudara ada Alkitab atau Alkitab, saudara boleh buka di sana. Baca sama-sama, dan kita akan mendalami khusus ayat-ayat yang dimaksudkan ini. Dan kita aplikasikan sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh tulisan Roh Nubuat dan fakta yang ada sekarang ini. Jadi di dalam Wahyu pasal 13 ada 2 binatang yang dinyatakan. Namun sebelumnya kita harus mengetahui sepakat, dan memang itu kesepakatan dunia kekristenan, bahwa dalam buku Wahyu, kalau kita bicara dalam buku Wahyu, maka semua hal umumnya adalah simbol. Sekali lagi, simbol. Sehingga kita harus menafsirkannya, baik dari Alkitab itu sendiri, atau dari tulisan-tulisan Roh Nubuat sebagai umat-umat SDA yang mendapatkan terang khusus ini. Terang kecil yang menerangkan terang yang lebih besar. Karena kita bicara dalam buku Wahyu pasal 13, maka konteks yang kita harus pelajari, tafsirkan sesuai dengan Wahyu pasal 13. Jangan kita bicara di luar dari itu konteksnya. Baik, mari kita perhatikan bersama-sama Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ini binatang yang pertama. Ya, saudara-saudara sekalian, binatang yang pertama keluar dari dalam. Kemudian Wahyu 13 ayat yang ke-11 pasal 13. Dikatakan ini, saudara perhatikan bumi. Lalu di dalam dikatakan dan yang keluar dari dalam laut dijalankan dari dalam bumi. Dijalankan, ini binatang yang keluar dari dalam bumi. Perhatikan ya. Itu sengaja saya lingkarkan, nanti kita lihat tafsiran. Semua penghuninya menyembah binatang pertama. Yang kedua ini yang keluar dari dalam bumi, dan semua penghuni di bumi yang keluar dari dalam laut yang luka parahnya telah sembuh. Tunjukkan ini berulang-ulang. Karena bisa saja selama ini kita melihat arti yang itu-itu saja, tetapi saudara sekarang kita coba dalami dulu dalam bumi. Ya. Tentunya kita tahu binatang yang pertama, dan kita juga sudah tahu binatang yang kedua yang keluar dari dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 12 ini. Tolong di mute-kan dulu ya saudara-saudara supaya bisa jelas pembahasannya. Ini berbicara kepada satu sistem atau satu negara yang tidak lain adalah Amerika. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, di dalam sejarah, dari mana muncul negara Amerika Serikat? Ya, tentu saudara-saudara sebagai pelajar-pelajar, apakah dulu di SMP, SMA, atau di perguruan tinggi juga, tentu kita tahu bersama, Amerika Serikat dia muncul di benua Amerika. Dan orang-orangnya muncul dari benua ini, lalu membentuk negara. Sekarang, saudara perhatikan ya. Jadi konteks dalam buku Wahyu pasal 13 ini, yang dimaksud dengan buku, saudara perhatikan. Jadi muncul dari benua Amerika. Itu bumi. Adalah benua Amerika. Mudah-mudahan 12, Wahyu 13 ayat 12. Maksud dengan seluruh bumi adalah apa? Seluruh Amerika. Di benua Amerikanya khususnya, dan lebih khusus adalah Amerika Serikat sendiri. Saudara perhatikan ya.
Kalau dibilang muncul dari bumi, ini dari benua menyebabkan seluruh bumi, artinya seluruh benua Amerika, khususnya di Amerika, semua penghuninya akan menyembah binatang yang pertama. Ini konteks, inilah di dalam Wahyu pasal 13. Baik, kita perhatikan patung binatang dalam Wahyu pasal 13. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama, tadi kita sudah tahu, dijalankan di depan matanya dan menyebabkan seluruh bumi artinya benua Amerika, lebih khusus di Amerika Serikat sendiri. Dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi. Bumi ini apa? Benua Amerika. Lebih khusus Amerika Serikat. Di depan mata semua orang yang ada di benua Amerika atau Amerika Serikat. Saudara perhatikan ya. Lalu ayat 14, Wahyu 13 ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Ia ini, negara Amerika Serikat, menyesatkan orang-orang yang ada di benua Amerika. Khususnya Amerika Serikat tentunya, yang jadi pusat di sana. Dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang ini. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, sekali lagi, di bumi ini konteksnya adalah benua Amerika. Khususnya Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini akan menyuruh semua orang yang ada di benua itu, benua Amerika, di Amerika Serikat khususnya, untuk apa? Mendirikan patung. Saudara perhatikan patung binatang ini. Untuk supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang pertama tadi, yang luka parahnya sudah sembuh. Saudara perhatikan ya. Lalu ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa. Jadi Amerika Serikat akan diberikan kuasa oleh binatang yang pertama ini untuk memberikan nyawa. Memberikan nyawa kepada patung binatang. Loh, jadi patung binatang ini bukan benda mati. Jadi Amerika Serikat diberikan kuasa oleh binatang yang pertama untuk memberikan nyawa kepada patung binatang. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Ya, perhatikan. Dan bertindak begitu rupa. Apa tindakannya? Tindakannya sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi negara superpower ini akan memberikan nyawa kepada patung binatang untuk disembah. Bagi mereka yang tidak menyembah, khususnya di benua Amerika, lebih khusus di Amerika Serikat. Mereka yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Inilah yang kita dapatkan sekarang. Mari kita perhatikan selanjutnya, saudara. Mudah-mudahan nyambung ya. Tidak miss di dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Sekarang tanda binatang dalam Wahyu pasal 13. Dan ia ini adalah binatang yang kedua Amerika Serikat. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara perhatikan ya. Jadi binatang yang kedua ini akan menyebabkan semua orang akan diberi tanda binatang itu pada tangan kanan atau pada dahinya. Jadi tidak dua-duanya, salah satunya karena atau. Kalau ini kai, bahasa Grikanya atau dan, maka dua-duanya. Tetapi di sini konteksnya kita perhatikan,
binatang yang kedua ini akan membuat semua orang yang ada di benua Amerika khususnya dan di Amerika Serikat yang lebih khusus lagi diberi tanda binatang pada tangan kanan atau pada dahi, antara dua, di tangan atau di dahi, bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya udah luar biasa. Lalu dalam Wahyu 13 ayat 17, tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Jadi sekali lagi, mereka yang tidak punya tanda binatang di tangan kanan atau pada dahinya, salah satu dari itu, mereka tidak dapat membeli atau menjual. Jadi bukan membeli dan menjual, salah satunya membeli atau menjual. Jadi merekalah yang punya tanda binatang pada tangan kanan atau pada dahi yang boleh beli atau menjual. Dan saudara perhatikan ya, yang mereka pakai tanda itu, yang tanda binatang itu isinya adalah, saudara perhatikan ya, nama binatang atau salah satu bilangan namanya. Ada dua. Dan salah satu dari itu tanda binatang. Saudara perhatikan ya, kita secara perlahan tetapi tepat dan boleh dimengerti. Dan saya perlu ulang-ulangi. Karena ini sangat penting. Sementara kita berada dalam proses ke sana. Jadi yang menerima tanda binatang pada tangan kanan atau pada dahi, salah satu dari dua ini, ya, mereka itulah yang boleh membeli atau menjual. Sangat jelas. Tanda binatang itu apa isinya? Yaitu ada nama binatang atau bilangan namanya. Perhatikan ya, tanda binatang itu ada nama binatang atau bilangan namanya. Dan boleh jadi dua-duanya ada, tapi salah satu saja sudah masuk di sana. Menerima tanda binatang. Mudah-mudahan sejauh ini saudara boleh memahaminya. Sehingga ketika kita masuk pada slide-slide yang berikut, sudah lebih cepat kita cerna, kita mengerti. Saudara-saudara, yang namanya patung, saudara ingat pada saat Nebukadnezar membangun patung yang tingginya dia kalau diukur secara hasta ke meter, 3 meter, panjang 30 meter, lebar 3 meter, atau 60 hasta tingginya, lebarnya 6 hasta. Kalau di meternya 3 meter dan 30 meter. Tulisan Roh Nubuat berulang kali menyatakan bahwa cara yang digunakan oleh binatang yang pertama lewat binatang yang kedua dalam buku Wahyu sama seperti ketika Raja Nebukadnezar memaksakan penyembahan patung yang dibuat olehnya, dan patung ini adalah patung Nebukadnezar sendiri. Saudara perhatikan ya. Jadi kalau dibilang patung raja itu sama. Modelnya sama. Jadi rakyat yang ada pada zaman dulu, ketika mereka menyembah patung itu sama dengan menyembah Raja Nebukadnezar. Jadi patung ini adalah gambar dari Raja Nebukadnezar. Walaupun di dalam tafsiran bahwa Nebukadnezar atau Babylon ini cuma kepala saja yang dari emas, tetapi dia buat dari kepala sampai jari-jari semua dari emas. Dia mau menunjukkan bahwa dialah yang berkerajaan, yang berkuasa selama-lamanya.
Tidak ada kerajaan-kerajaan lain. Sehingga semua patung itu dari emas, dari kepala sampai jari-jari kaki. Yang mau kita pelajari adalah, saudara, tentang ciri khas patung binatang. Patung binatang punya ciri khas. Jadi gambaran Nebukadnezar membentuk atau membangun patungnya, itu gambaran patung binatang di dalam Wahyu pasal 13. Tetapi patung binatang itu adalah bukan seperti patung yang didirikan oleh, itu diberikan nyawa. Diberikan nyawa oleh binatang yang kedua. Sehingga dia berbicara. Dan binatang yang kedua memerintahkan kalau semua orang tidak menyembah patung itu, dibunuh. Patung binatang itu dibunuh. Jadi patung ini berbicara. Nah, sekarang kita perhatikan ya, ciri-ciri pertama. Ciri khas binatang yang harus sama. Sebagaimana Nebukadnezar dia bangun patungnya sama. Lah, badan lembaga yang terdiri dari orang-orang atau manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh binatang yang pertama, pelanggaran kepada perintah-perintah Allah. Jadi ketika saudara melihat satu lembaga, suatu kelompok, komunitas, satu grup yang terdiri dari orang-orang, manusia, lalu melanggar perintah-perintah Allah, maka itulah patung binatang itu. 6. Saudara perhatikan ya. Jadi binatang yang pertama dengan patung binatang itu, ciri-cirinya sama. Pelanggaran kepada perintah-perintah. Kalau binatang yang pertama kita tahu. Kalau patung binatang, perhatikan saja. Kalau dia melanggar perintah-perintah Allah, dia masuk di sana. Itu patung binatang. Ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat kutipan-kutipan berikutnya ya. Di dalam selected message patung binatang itu dia akan muncul ya. Sister White dia melihat belum pintu kasihan ditutup. Yang jelas sebelum pintu kasihan secara global untuk umat-umat Tuhan, SDA. Patung binatang itu sudah ada, sudah terbentuk. Lalu dalam kemenangan akhir 449. Pemaksaan, pemeliharaan, hari satu pemaksaan penyembahan terhadap binatang dan patungnya. Wah, kita dapat apa? Kriteria lagi. Sudah mendetail. Jadi kalau ada pemaksaan pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat, artinya penyembahan kepada binatang dan patungnya. Karena apa? Binatang pertama dan patungnya itu sama. Ciri-ciri khasnya sama. Artinya sepak terjang patung binatang ini pasti sama dengan binatang yang pertama. Dan patung binatang ini mereka mau disembah. Menyembah artinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh patung binatang. Dan itu sama saja dengan menyembah kepada binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 3 pemeliharaan hari Minggu. Jadi ini kalau dipaksakan, maka kelihatanlah mana binatang, mana patung binatang itu. Ketika ada peristiwa ini terjadi setelah Sunday Law atau undang-undang hari, maka sudah kelihatanlah mana patung binatang itu. Tetapi berdasarkan kriteria yang kita lihat tadi, bahwa patung binatang ini akan melanggar hukum-hukum Allah sebagaimana yang dilakukan oleh binatang yang ya. Nah, di dalam tulisan Roh Nubuat kemenangan akhir 466, patung binatang itu yang pertama sudah jelas ya. Jadi ditunjukkan itu Protestan murtad. Oke, nanti kita lihat fakta-faktanya ke depan. Kepausan melainkan juga dunia Protestan. Tadi Protestan murtad. Jadi Protestan ini ada dua, Protestan murtad dan dunia Protestan. Itu adalah patung binatang. Dalam Selected Messages jilid 2, halaman 3 patung binatangnya saja ya. Lalu di dalam Spirit of Prophecy, dengan binatang pertama diwakilkan kekuatan sipil, memiliki otoritas untuk binatang itu melambang dibalut dengan kekuatan serupa. Apa serupa? Sipil. Saudara perhatikan ya. Ketika satu agama ya, menggunakan kekuatan sipil, ya, maka itulah patung binatang. Dalam hal untuk
melakukan pelanggaran-pelanggaran dari binatang yang pertama. Dan perhatikannya karena sangat penting sehingga saudara bisa menilai sekarang ini ya. Saya sengajakan itu yang pertama tadi apa? Protestan murtad, lalu dunia Protestan, lalu yang ketiga adalah apa? Agama-agama yang lain yang memiliki kekuatan sipil lalu menjalankan misi dari binatang pertama dan tambahan. Jadi patung binatang itu adalah lambang dari tubuh agama lain yang punya kekuatan sipil dan itu muncul di Amerika Serikat dan tentunya nanti menyebar di seluruh dunia. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan mengerti. Sekarang kita perhatikan saudara-saudara ya. Kita lihat ada 3 ensiklik yang dikeluarkan. Ya. Ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Prancis ya. Yang pertama namanya Lumen Fidei, artinya cahaya iman. Ya, walaupun tidak semuanya ensiklik ini dibuat oleh Prancis, ya, sebagian oleh Paus sebelumnya dibuat, tetapi dia ada ambil bagian. Dan isi dari Lumen Fidei ini menyatakan tentang iman, ya, tentang iman tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Abraham, ya, bagaimana iman itu dapat menjalankan segala sesuatu. Jadi tokoh-tokoh Alkitab tentang iman yang perlu dijalankan oleh, yang dimiliki oleh umat, perlu dimiliki oleh umat. Lalu di sana juga dikatakan tentang 10 hukum Tuhan. Itu dinyatakan dalam Lumen Fidei ini. Lalu dikatakan gereja ini adalah ibu dari iman kita. Lalu disinggung di sana tentang the common good. Saudara, kalau dibilang common good itu sebenarnya sandelo. Ya, itu istilah orang-orang tertentu saja yang tahu. Lalu yang terakhir adalah doa kepada Bunda Maria. Semua bisa memiliki iman seperti itu. Ini ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus ya. Namanya Lumen Fidei. Baru saudara-saudara sekalian, United Church of Christ, kalau saudara lihat, ini di Amerika, di California. Ya. Sekali lagi, patung binatang yang tadi kita bahas, itu semua harus muncul di Amerika, di bumi, dalam konteks Wahyu pasal 13, bumi. Di benua Amerika, khususnya di Amerika Serikat. Jadi harus fokus di sana, supaya kita pasti penggenapan nubuatan itu. Ya. Saudara bisa melihat ini, United Church, jadi oikumene pertama di sana. Lalu ada Laudato Si ya. Kita sudah tahu ini yang dibuat 3 ensiklik ini sebenarnya pemicu untuk mengarah kepada akan dibuatnya Sandelo. Ensiklik pertama belum mempan, kedua sementara ya. Yang ketiga digunakan apa? Fratelli Tutti ya, Fratelli Tutti. Jadi bersaudara semua, semua bersaudara kita. Ngapain kita berbeda-beda ya? Kita punya Tuhan satu, pencipta kita satu di bumi ini. Marilah kita bersatu. Itu intinya Fratelli Tutti. Kalau Laudato Si, kita jangan merusakkan bumi ini. Mari kita kembali untuk datang kepada Tuhan dengan cara kita ibadahlah sama-sama. Ya. Begitu juga di dalam Fratelli Tutti. Kita semua bersaudara. Kita dari agama. Saudara, Tuhan kita satu. Ngapain kita berbeda-beda? Mari kita bersatu supaya kita apa? Dan makmur di dunia ini dan seterusnya. Kemudian yang berikut, saudara-saudara, United. Nah, kita bicara tentang patung binatang. Ya. Saudara sekalian, rekaman saya ini private, tidak di publik. Saudara, kalau ingin melihat ini dengan akses tertentu. Ya. Jadi, saudara perhatikan, United Nations adalah salah satu patung binatang karena di Amerika Serikat, New York. Ya, saudara perhatikan tadi ya kutipan bahwa patung binatang akan muncul di Amerika Serikat. Ya, akan muncul di Amerika. Badan-badan yang di bawah PBB, United Nations, ya, UNDP, negara. Pusatnya di New York. 170 negara dan teritori ini ada di sana. Lalu UNICEF, saudara perhatikan ya, pusatnya di New York City. Yunan untuk anak-anak ya, PBB ini. Saudara perhatikan, ini misi kemanusiaan.
Tapi ini yang akan dipakai semua. Inilah patung binatang itu ya. Ini ada di New York, di Amerika Serikat. UNFPA-nya di New York juga. Pendanaan untuk apa? Populasi. Untuk negara-negara yang bersatu, PBB ini ya. Di Washington DC. Ini semua adalah patung binatang. Saudara perhatikan saja ya. Patung binatang. Yang mendukung semua binatang yang pertama. Ya. Saudara sudah tahu IMF, pendana ya, seluruh dunia. Lalu apa? World Bank, Bank Dunia. Ini di Washington DC juga. Ya. Memang fokusnya adalah apa? Untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki standar hidup dunia dengan menyediakan pinjaman-pinjaman dengan bunga yang lunak. Ya. Bahkan ada yang apa? Bebas. Ya. Nggak ada bunga sama sekali. Ya. Khususnya untuk membantu negara-negara dalam bidang pendidikan. Ini World Bank, kesehatan, ya, infrastruktur, komunikasi, dan yang lainnya. Jadi Bank Dunia ini bekerja lebih dari 100 negara, lebih dari 100 negara. Ini Bank Dunia, kita tahu. Dan Indonesia dan ASEAN lainnya. Ya, tiap tahun ada suntikan dana dari sini. Apakah pinjam dengan bunga atau tidak, patung binatangnya, saudara-saudara sekalian. Baru ada namanya UN Women. Jadi kantor pusat ini para wanita ya, dia punya persatuan. Ada di New York City. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali kita berbicara tentang bumi dalam Wahyu pasal 13 tadi. Konteks yang pertama adalah apa? Bumi itu adalah benua Amerika. Lalu lebih khusus adalah Amerika Serikatnya sendiri. Itu konteks yang pertama. Jadi peristiwa Sunday Law, munculnya patung binatang, itu harus di bumi, di benua Amerika atau di Amerika. Lalu itu akan menyebar di depan ini, roh nubuat, bahwa memang akhirnya seluruh dunia akan mengikuti. Ya, mengikuti penyembahan kepada hari Minggu. Ya. Saya bacakan saja ini ya. Saya bacakan dalam Testimonies jilid 6, halaman 18. Begitu Amerika Serikat bersatu dengan kepausan dalam menekan hati nurani dan memaksakan manusia untuk mengikuti sabat palsu, maka nah, perhatikan saudara, maka rakyat setiap negara. Jadi ini udah arti yang kedua. Maka rakyat setiap negara di bumi ini adalah apa? Dunia, seluruh negara di dunia akan dituntun mengikuti contoh. Contohnya ya. Soal hari Sabat menjadi masalah besar yang terakhir di mana seluruh dunia akan mengambil bagian. Jadi bumi atau dunia di sini sudah mencakup semua negara yang sebenarnya. Dalam Testimoni jilid 6 halaman 352. Jadi kalau saudara perhatikan, pada akhirnya setelah di benua Amerika, khususnya di Amerika Serikat, menyebar di Amerika, maka itu juga akan menyebar di seluruh dunia. Sunday Law secara universal berlaku. Ya. Sekarang kita melihat tanda binatang. Oke. Ini sudah berulang-ulang saya. Ya. Ya. Nanti kita hubungkan. Kira-kira tanda binatang itu sudah ada atau belum? Ya. Yang pertama, mereka yang terus-menerus melanggar hukum Allah akan menerima tanda binatang. Dalam Evangelism halaman 234-235. Saudara-saudara, kalau saudara sudah biasa tiap hari ada saja pelanggaran hukum Allah, dan itu saudara dengan sengaja, bahkan dengan tidak sengaja tetapi berulang-ulang, atau pura-pura tidak sengaja. Kalau saudara terus-menerus melanggar hukum Allah, pada saatnya saudara akan terima tanda binatang. Tanda binatang sini adalah apa? Hari Minggu. Penyembahan hari Minggu. Ya. Nanti kita lihat ada beberapa arti tanda binatang. Katakan, siapa kuasa duniawi? Kuasa duniawi inilah apa? Patung binatang umumnya. Apakah itu penguasa di satu negara, di provinsi, kabupaten, ya. Bisa juga di kecamatan, kelurahan, terus sampai yang kecil. Penguasa duniawi ini di dalam tugas pekerjaan kita. Jadi dalam pemerintahan bisa juga swasta. Ya. Nah, saudara, tolong ya kalau masih ada. Jadi
Ketika saudara dan saya menyerah ini sama dengan kita berkompromi dengan penguasa-penguasa duniawi, apakah dia pemerintahan ataupun swasta, dalam hal apa? Mengikuti petunjuk-petunjuk dunia, hal-hal dunia, maka saudara menerima tanda binatang. Jadi ternyata tanda binatang itu bukan cuma artinya apa? Penyembahan pada hari Minggu setelah itu dipaksakan. Ketika saudara ya menyerah, berkompromi kepada kuasa-kuasa duniawi yang ada, ya, artinya saudara menerima tanda binatang itu. Jadi ini yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat, ya. Yang berikutnya, tanda binatang adalah lawan dari meterai Allah. Kita sudah tahu. Meterai Allah adalah pengudusan pemeliharaan hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Kalau tanda binatang adalah apa? Sabat kepausan, evangelism. Ini kita sudah tahu, ya. Tanda binatang adalah pemeliharaan hari Minggu. Dalam Bible Commentary jilid 7, 980. Tanda binatang adalah pemeliharaan hari pertama dalam pekan. Ini yang umumnya kita ketahui. Tanda binatang adalah pemeliharaan hari Minggu atau Sabat kepausan. Lawan dari meterai Allah. Itulah nyerah, berkompromi dengan kuasa duniawi. Saudara sudah terima tanda binatang. Penurutan kepada kuasa-kuasa duniawi berarti menerima tanda binatang. Saudara konfirmasi dalam Kemenangan Akhir halaman 637. Ya. Menerima tanda binatang, kuasa yang dipilihnya untuk diturut sebagai pengganti Allah. Jadi ini lebih lengkap lagi. Ketika saudara dan saya tidak setia lagi kepada Tuhan, saudara setia kepada kuasa yang lain yang saudara pilih. Kuasa yang lain ini banyak. Saudara bisa apa? Lebih takut kepada saudara punya bos, pimpinan saudara di kantor misalnya, atau di pemerintahan-pemerintahan, saudara lebih takut kepada pimpinan-pimpinan di mana saudara menjadi pegawai di sana. Ketika saudara diberikan pilihan, pilih Tuhan atau pilih kerja. Pilih hari Sabat untuk tidak masuk atau masuk karena masalah pekerjaan. Jadi ketika saudara dikatakan tidak setia kepada Tuhan lagi di dalam menjalankan hukum-hukumnya, saudara lebih memilih setia kepada apa? Kuasa yang lain yang dipilihnya. Apakah di kantor kita atau kuasa-kuasa setan juga yang lain. Maka saudara sudah yang lain. Tanda kesetiaan kepada Roma mengubah Sabat pada hari Minggu adalah tanda binatang. Jadi saudara, kita artikan kutipan Roh Nubuat berikutnya. Kemenangan Akhir halaman 637. Bukakan di hadapan mereka. Maka, itu tadi yang tanda binatang tadi, ya, secara singkat. Ini kutipannya sengaja saya munculkan. Injak hukum Allah dan peraturan. Saudara perhatikan, ya. Saudara-saudara yang biasa menginjak-injak hukum Allah, menganggap dan menuruti peraturan-peraturan manusia. Tentunya yang dibilang peraturan manusia, ketika peraturan manusia itu melawan hukum-hukum Tuhan, menerima tanda binatang. Saudara menerima tanda kesetiaan kepada kuasa yang lain selain Allah. Akhir 637. Kemenangan Akhir 637 paragraf yang keempat, yang bold kuning. Sementara kepada kuasa-kuasa duniawi, penurutan kepada kuasa-kuasa duniawi, memilih tetap setia kepada kekuasaan Tuhan ilahi, dia menerima meterai Allah. Jadi, saudara sudah lihat di sini mana yang dimaksud dengan tanda binatang. Sudah tahu sampai di sini, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, secara singkat itulah yang kita maksudkan. Apa itu patung binatang? Apa itu tanda binatang? Yang selama ini kita sudah bahas, kita pelajari, kita sudah hafal dalam buku Wahyu pasal 13. Tetapi kalau kita mendetail, maka itulah yang dimaksudkan dengan patung binatang dan tanda binatang. Saudara-saudara, sekarang ini sudah sangat gencar, ya. Patung binatang sudah begitu heboh, hebat sekarang. Bekerja keras. Mulai di setiap negara, ya, setiap provinsi. Ya. Patung binatang bergerak. Apakah dalam hal-hal rohani ataupun dalam hal-hal pemerintahan dunia.
bergerak begitu hebat, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan tanda binatang, saudara sadar atau tidak sadar, ternyata selama ini bisa saja kita sudah menerima tanda binatang. Selain tanda binatang itu adalah penerimaan pengudusan hari Minggu setelah dipaksakan di Amerika Serikat pada saat disahkan di sana. Ya. Jadi, saudara ketika saudara menginjak hukum Tuhan, saudara kompromi, saudara mengandalkan saudara bos saudara, pimpinan-pimpinan saudara di kantor, di perusahaan, di pemerintahan, lebih dari Tuhan. Saudara sudah menerima tanda binatang tadi. Ya? Sekarang perhatikan. Ada banyak hal dalam 3 tahun ini. Saudara percaya atau tidak, berdasarkan kutipan yang kita baca tadi. Bisa jadi saudara sudah terima tanda binatang. Tetapi, dalam tanda kutip, saudara masih bisa bertobat. Tetapi ada yang sudah tidak bisa bertobat. Tinggal diteruskan menerima tanda binatang ketika hari Minggu itu dipaksakan. Tetapi diawali dengan menerima tanda binatang, menginjak-injak hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan, lebih percaya, lebih menuruti kuasa duniawi, kuasa pemerintahan, penguasa dunia, daripada kuasa Tuhan. Saudara menerima itu, tanda binatang. Saya tahu akan ada banyak pertanyaan yang diulang-ulang tentang hal-hal yang berlangsung selama 3 tahun terakhir ini. Tapi saudara yakinlah, ketika saudara tidak menginjak-injak hukum Tuhan, saudara menerima meterai Allah. Tapi ketika saudara menginjak-injak hukum Tuhan, khususnya hari Sabat, lalu saudara berkompromi dengan dunia, kuasa-kuasa dunia, saudara sudah menerima tanda binatang itu. Tetapi saudara masih bisa bertobat. Tetapi ketika saudara, saat undang-undang hari Minggu disahkan di Amerika Serikat, tetap menjalankan kehidupan, saudara berkompromi dengan dunia, lalu menginjak-injak hukum Tuhan, maka saudara otomatis ketika Sandelo sudah disahkan, saudara sudah menerima tanda binatang permanen. Dan tidak ada pertobatan lagi yang bisa diterima. Khusus untuk umat Tuhan SD. Saudara-saudara sekalian, inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya boleh mendapatkan gambaran, pengertian, dan persiapan untuk kita juga. Jangan-jangan kita udah terima tanda binatang, walaupun kita masih bisa bertobat. Ya. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Sekaligus kita melihat situasi dunia saat ini. Sudah sampai di mana tanda binatang itu akan disahkan. Tanda binatang maksudnya hukum hari Minggu itu akan disahkan. Ya, sudah sangat dekat. Kita melihat hukum hari Minggu. Kita lupa ketika kita menginjak-injak hukum Tuhan, kita udah terima tanda binatang. Hanya masih bisa bertobat, kalau bisa bertobat. Tapi kalau terus-terusan melakukannya, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan kita di dalam pertobatan, tidak sedemikian. Itu membutuhkan apa? Kerja yang ekstra. Ya, tentu dengan iman yang lebih dari biasa, iman radikal yang kita harus miliki lagi. Inilah pelajaran kita. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, dan saya kembalikan kepada moderator Simpson. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Terima kasih Pastor Delar yang sudah menyampaikan pemahaman pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan daripada saudara-saudara, tolong disiapkan pertanyaan, atau mau langsung bertanya, atau raise hand, atau mau tulis di kolom chat. Kita akan dengarkan sebuah lagu dari Bu Linda Watania akan menyampaikan pekabaran lewat lagu pujian. Sambil saudara-saudara yang mau tulis pertanyaan lewat chat, boleh silakan ditulis dari sekarang. Oke, Ibu Linda Watania, kami berikan kesempatan.
kita nyanyi, amati kecapi dalam negeri kemuliaan. Di negeri yang permai, jauh di tepi pantai, akan pernah ditimpa tufan. Emas jalannya, gerbang mutiara, suasana selalu senang. Di negeri yang permai, jauh di tepi pantai, akan pernah ditimpa tufan. Emas jalannya, gerbang mutiara, suasana selalu senang. Suasana selalu senang. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan untuk lagu yang kita sudah dengarkan. Sebuah negeri yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Oke, ada pertanyaan yang masuk ini. Pendeta, setelah Sunday Law dikuasakan di seluruh dunia, berapa lamakah ia berlangsung? Mungkin dibuat ya. Ya. Berapa lama Sunday Law akan berlangsung? Jadi nubuatan-nubuatan ini ya karena berhubungan dengan masa kesukaran, berhubungan dengan umat-umat Tuhan. Dalam Matius pasal 24 katakan karena umat pilihan waktu itu bisa dipersingkat, di-cut off ya. Jadi bisa cepat, bisa lama. Tergantung umat pilihan. Tetapi di dalam perhitungan paling 3 bulan, 7 bulan, 1 tahun paling lama. Ini pada saat masa kesukaran awal. Ya, tergantung. Kalau di dalam buku Wahyu itu, sebenarnya dalam perintah itu memang cepat sekali berlangsung. Tetapi kita perhatikan saja. Kalau Tuhan melihat umat-umat Tuhan ini sengsara sekali, waktu dipercepat. Ya, dengan cara Tuhan sendiri, kita tidak tahu. Tetapi dengan apa yang terjadi di waktu-waktu yang lalu, karena kita tahu bahwa sejarah itu terulang kembali. Sebagaimana peristiwa yang lalu, itu akan terulang kembali. Di waktu yang lalu, nubuatan-nubuatan yang berbicara tentang angka-angka, itu 1 hari sama dengan 1 tahun. Ya. Maka di dalam peristiwa setelah Sunday Law ke sana, hari-hari yang tahun itu dihitung per hari. Contohnya 1260 tahun, jadi 1260 hari. Apalagi 3,5 tahun jadi 3,5 bulan, bisa 3,5 minggu. Ini cara Tuhan ya. Ya, kita tidak berbicara angka, tetapi itulah yang perlu kita ketahui. Karena waktu dipersingkat tergantung Tuhan. Jadi angka-angka itu akan dinyatakan kalau sudah dekat-dekat waktunya. Walaupun dalam Alkitab tidak ada perhitungan waktu lagi. Tetapi Tuhan akan berikan itu, saudara perhatikan ya, kutipan menyatakan bahwa Tuhan akan berikan. Kalau kita minta dan waktunya sudah apa? Sudah dibutuhkan untuk hal itu bagi umat-umat Tuhan. Maka diberikanlah apa? Waktu itu kepada kita. Nanti, tapi tidak dinyatakan. Karena apa? Tuhan itu baik bagi kita. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali sebenarnya apa? Bagi kita, anak darah yang bijaksana, tahu waktunya. Termasuk peristiwa-peristiwa itu berapa lama, kita akan tahu. Hanya kitalah yang berjaga-jaga yang mengetahui itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Oke. Ada lagi? Oh, ini lagi. Soal yang kedua, adakah negara yang tidak terlibat bergabung dengan binatang-binatang seperti PBB, IMF, dan sebagainya? Jika ada, apakah negara tersebut? Ya, kita percaya firman Tuhan, apalagi tulisan Roh Nubuat, ilham dari Tuhan. Seluruh dunia akan ambil bagian. Semua orang di belahan dunia ini, artinya apa? Setiap negara, mau dia terdaftar di PBB atau tidak, akan ambil bagian. Akan ambil bagian. Jadi itu nubuatan ya. Dan itu akan terjadi. Pasti akan terjadi ya. Tidak berbicara masalah agama, tetapi semua akan mengikuti dengan cara Tuhan. Oke, terima kasih. Ada yang mau raise hand, mau tanyakan langsung? Kita punya waktu masih ada sekitar 30-an menit ya. Silakan. Sudah sangat jelas. Bagaimana saudara-saudara? Masih ada yang mau ditanyakan kepada pendeta? Atau sudah sangat jelas sekali? Oke. Pendeta, ini ada pertanyaan. Oke. Selamat sahabat semuanya dari Ibu Sherlyn. Saya ingin kepastian, adakah negara-negara Islam adalah negara terakhir yang mendapat tanah binatang itu, khususnya Sandelo? Apakah negara Islam adalah negara yang terakhir mendapatkan Sandelo, tanah binatang? Bagaimana pendeta? Yang jelas, dalam tulisan Nubuat katakan bahwa Sandelo itu pertama dilaksanakan kepada negara-negara Kristen. Pertama Amerika Serikat, baru di benua Amerika situ, negara-negara Kristen, seluruh dunia negara-negara Kristen, dan pada akhirnya negara-negara non-Kristen, masuk Muslim di sana, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ya, itu yang dikatakan demikian ya. Lalu siapa yang bekerja? Caranya bagaimana? Ya, mungkin saya perlu tambahkan. Caranya bagaimana supaya semua negara ini yang berbagai agama bisa mengikuti? Kan enggak. Ya. Sekali lagi peranan apa? PBB dan juga spiritisme. Dua itu ya. Dengan embargo yang dibuat ya. Satu negara kalau PBB bilang mesti begini, mesti begitu, kalau tidak ikutin di embargo. Bisa apa? Mereka tidak dapat makan dan segala kebutuhan mereka apa? Ditutup dan sebagainya. Mungkin dalam beberapa waktu hidup, tapi kalau udah dibiarkan ya kelaparan juga, mati. Akhirnya mereka akan menyerah. Itu udah pengalaman dari negara-negara yang lalu ya. Kita sudah lihat dalam beberapa waktu. Ketika PBB dia ultimatum, dia embargo satu negara, tidak bisa bergerak sama sekali. Keluar nggak bisa, masuk nggak bisa. Cuma diam di tempat. Ya awalnya hidup, habis. Persediaan habis di tempat. Belum lagi apa? Kalau dari NATO atau apa ya, pasukan-pasukannya dari PBB menyerang misalnya ya, ditambah itu lebih parah lagi. Baru yang kedua, spiritisme. Nah, spiritisme inilah yang sangat berperan. Selain SDA, selain Advent, maka semua agama itu percaya spiritisme.
Dan spiritisme inilah yang akan digunakan oleh setan untuk meyakinkan semua agama di dunia akhirnya mengikuti. Bagaimana caranya? Roh nubuat katakan akan dimunculkan rasul-rasul. Semua nabi-nabi dari seluruh agama yang sudah meninggal akan bangkit, seolah-olah bangkit. Karena mereka percaya spiritisme. Nah, mereka akan percaya apa kata-kata para nabi ini. Ya, Siddhartha Gautama tiba-tiba muncul. Tiba-tiba katakan, umatku semua, ikut hari Minggu. Semua harus ikut hari Minggu. Itulah yang benar. Lalu dari Muslim, Nabi Muhammad muncul juga. Jangan hari Jumat lagi, semua hari Minggu. Dan lain-lain. Semua nabi-nabi, rasul-rasul. Musa walaupun sudah di surga. Ya. Mungkin Abraham bagi orang-orang Yahudi. Walaupun mereka bersahabat, tapi mereka bukan Seventh-day Adventist. Akan muncul di sana. Dan mereka akan percaya itu. Nabi-nabi mereka tiba-tiba muncul lalu katakan, bukan hari Sabat, hari Sabtu. Enggak, udah hari Minggu. Udah hari Minggu. Semua akan percaya. Nah, ini luar biasa dikatakannya. Sampai umat pilihan bisa terkecoh, terjebak, dan mereka bisa memilih hari Minggu itu. Kalau tidak dibekali dengan firman Tuhan yang dipelajari seperti yang kita pelajari sekarang ini. Kalau tidak ada bekal, mereka akan kebingungan. Ya, di beberapa waktu lalu sendiri, saya perhatikan ketua-ketua jemaat ada penampakan Yesus saja di satu dinding di satu gereja. Ya, dalam bentuk hujan, tapi bentuknya seperti Kristus. Mereka berbondong-bondong datang. Ini Advent. Datang. Karena orang minta penyembuhan. Dan banyak yang sembuh. Dan dia tertarik. Lalu dia coba-coba lihat di sana. Dan dia perhatikan, benar ya. Dia datang kepada saya. Pendeta, benar loh. Saya lihat sendiri itu. Bentuknya Yesus. Tapi bentuk air. Dan banyak yang sembuh. Saya lihat kan. Saya bilang, saudara sudah terjebak. Lalu saya kasih pelajaran tentang eskatologi. Peristiwa akhir zaman. Baru orang-orang mengerti. Ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi semua begini? Kalau tidak belajar seperti sekarang ini. Karena ada banyak penipuan setan yang tingkat tinggi. Yang hanya bisa kita ketahui ketika kita belajar firman Tuhan. Dengan rutin, telaten. Dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan akan menuntun melalui rohnya. Belajar. Kita bersyukur ada tulisan roh nubuat. Ya, yang bisa menerangkan lebih banyak lagi. Yang kelihatannya tertutup, terbuka semua. Ya bersyukur untuk itu. Jadi itulah dua hal di mana seluruh agama akan mengikuti hari penyembahan, hari Minggu itu. Spiritisme dan embargo PBB itu ya, itu yang paling sering. Terima kasih Pendeta. Ya, Miss Warlinda Naibaho, silakan. Mau tanyakan langsung? Thank you. Ya. Sabat lalu saya mendengarkan khotbahnya Pastor David Gates. Mengenai waktu tahun 2015 lalu kan Pope Francis datang ke Amerika bicara di Kongres. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak lazim, kata Pastor David. Nah, sejak tahun itu kita punya organisasi kita, SDA ini, sudah mulai banyak perubahan ya. 3,5 tahun itu banyak yang terguncang gitu ya. Banyak kejadian di dalam pemimpin atau pastor gitu ya. Banyak terjadi perzinahan, korup. Seharusnya sejak tahun itu umat Tuhan ini seharusnya sudah hati-hati memperhatikan kedatangan Tuhan karena sudah tidak lazim kedatangannya Pope Francis, tapi justru pergi another direction. Nah, itu tahun 15 sampai tahun 19 ya.
untuk para pekerja atau pegawai-pegawainya di SDA. Kemudian sejak tahun 19 ke sekarang, members lah ya, anggota-anggota biasa juga sudah banyak yang menyimpang juga ya, mengikuti sistemnya dunia ini gitu. Nah, lalu ini sekarang sudah tahun 22 ini sudah berakhir. Bukan lagi waktunya untuk mempersiapkan diri, tapi justru untuk memisahkan domba dan kambing atau gandum dan lalang. Nah, kita nggak tahu nanti tahun 23 katanya sudah bagaimana apa yang akan terjadi. Tetapi tahun 22 ini bukan untuk persiapan lagi, sudah memisahkan kambing dan domba katanya. Jadi apakah sudah terpisah ini, Pastor? Kambing atau domba atau gandum dan lalang ini berarti sudah akan menerima tanda binatang nanti yang namanya kambing atau lalang. Begitu, Pastor. Ya, kalau kita ikuti pelajaran tadi, yang bilang tanda binatang juga adalah ketika kita melanggar hukum Tuhan. Terus-terus melanggar hukum Tuhan. Lalu terus-terus berkompromi atau kita menyerahkan penghormatan kita kepada kuasa-kuasa duniawi. Berulang-ulang. Dalam hal ini yang selalu mengarahkan ke hal-hal dunia, kejahatan. Kita udah terima tanda binatang memang. Itu tadi kutipan sangat. Tetapi tanda binatang yang paling utama adalah ketika hari Minggu sudah dipaksakan untuk disembah. Baru itu namanya tanda binatang. Itu dia punya arti setelah dipaksakan. Disahkan di Amerika Serikat, lalu dipaksakan. Maka nubuatan itu digenapi. Tetapi yang tadi, ketika kita berulang-ulang kali menginjak-injak hukum Tuhan, khususnya hari Sabat, lalu kita berkompromi, menyerahkan hidup kita kepada kuasa duniawi, menuruti mereka lebih dari menuruti Tuhan. Dikatakan kita udah terima tanda binatang. Tanda binatang dalam arti yang lain. Yaitu kuasa kegelapan. Menerima apa? Jadi kelompok kambing itu. Bukan domba. Udah dari awalnya. Artinya apa? Dari jauh hari sebelum-sebelumnya. Bisa saja di antara kita, umat-umat Tuhan, udah apa? Udah terima tanda binatang dalam arti melanggar hukum Tuhan terus-menerus. Tinggal tanda binatang yang dimaksud adalah penyembahan hari Sabat, itu eksekusinya nanti. Awal-awalnya pelanggaran hukum. Itu kalau diulang-ulang, ya Roh Kudus juga akan lari. Yang mengerikan adalah ketika Roh Kudus tidak mau lagi tinggal dalam hati kita karena sudah batas tertentu, sudah puncak. Tidak bisa ditoleransi lagi dosa yang kita buat. Itu dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, itu udah tanda binatang permanen. Artinya tanda binatang itu ketika hari Minggu sudah dipaksakan. Kalau kita sempat, kalau orang-orang itu sempat mengikuti atau melihat undang-undang hari Minggu disahkan, ya mereka udah otomatis terima itu, tanda binatang. Tapi tanda binatang yang dimaksud tadi, ketika pelanggaran hukum itu dilakukan terus-menerus, khususnya dalam menginjak-injak hari Sabat Tuhan. Itu sudah menerima sebenarnya. Hanya belum secara global disahkan berdasarkan nubuatan di Amerika Serikat. Nanti kalau udah disahkan ya itu tinggal apa? Eksekusinya saja. Tapi sebenarnya dalam hati itu sudah terima. Ya, seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah ada pemisahan, saya rasa udah dari dulu juga udah banyak. Dan itu pribadi-pribadi, belum global. Ya, kalau secara global nanti pada saat pemeteraian, baru itu pemisahan. Setelah undang-undang hari Minggu disahkan di Amerika Serikat, baru ada pemisahan global. Kalau pemisahan pribadi-pribadi ya udah lama, nggak perlu tunggu waktu itu. Ya, bisa saja sekarang udah ada pemisahan. Ya. Dan saudara-saudara di dalam ruang Zoom ini, bisa saja kita udah terpisah. Ada yang kambing domba tapi masih hadir. Ya, kita nggak tahu. Makanya pergumulan kita itu tiap hari. Proses pengudusan itu tiap hari. Jangan merasa sudah beres kita. Harus tiap hari bergumul ya.
supaya kita menyelesaikan dosa-dosa kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Maksud saya, Pastor, sejak tahun 19 itu, which is ya itulah COVID itu ya, Iya, saya bilang sampai sekarang katanya. Jadi Sampai itu sekarang. kalau saya lihat itu udah global. 2019 Iya, jadi udah global. Itu permulaan. Saya boleh katakan itu ada pemisahan sebenarnya. Karena di situ sebenarnya udah awal-awal. Udah awal-awal penentu sebenarnya. Siapa umatku, siapa yang bukan. Nah, 2019 itu genting sekali itu. Bagi umat Tuhan yang gadis yang bodoh, ya santai saja. Kalau gadis bijaksana ketakutan. Langsung bersihkan diri. Banyak dosa saya. Aduh, takutan dia. Karena COVID itu, pandemi itu tuh tanda untuk umat Tuhan, siap kamu. Jangan udah terlambat. Bagi orang-orang lain yang belum bertobat, ayo cepat. Dan kita yang mengabarkan pekabaran 3 malaikat, gencar. Jalankan itu, jangan sampai sedikit yang akan selamat dari luar nanti. Walaupun nanti serentaknya pada saat Laut Cry setelah undang-undang hari Minggu nanti ke sana ya. Setelah roh hujan akhir kita dapatkan secara global. Jadi seperti itu. Tapi beberapa orang, bahkan para hamba Tuhan, maaf ya, para hamba Tuhan mengatakan biasa saja, masih 1000 tahun kita kok. Ada yang mengatakan tulisan roh nubuat itu tidak perlu. Enggak jam. Kita Alkitab dan Alkitab saja. Kasihan saya. Kasihan. Ya, seperti itu jadinya, saudara-saudara ya. Kalau namanya iya, Pastor. domba Itu kalau untuk ya. Kalau untuk para pekerja atau pemimpin itu memang sudah sejak tahun 15 itu mereka diguncang sampai tahun 19 anggota biasa sampai tahun 22 ini. Maksud saya sangat mengerikan sekali, sangat menyedihkan sekali. Terlalu banyak saya lihat sekarang ini umat SD yang anggota biasa tidak ada merasakan perbedaan sebelum ada sistem ini dengan sekarang. Saya sangat merasa sedih menurut yang mendengarkan khotbah itu. Ini tuh cuma tinggal sebulan lagi lah dikata ya, untuk tahun 22 sudah terpisah, sudah pemisahan ini, bukan persiapan lagi, pemisahan. Ngeri sekali, Pastor, sedih. Maksudnya, wah, bagaimana ini? Kebanyakan ini nanti nggak masuk gitu loh, Pastor. Sudah pemisahan. Ya, ya begitulah kan, nubuatan kan begitu kan. Kan cuma syukur 1 dari 20 kan begitu. Jadi kitalah yang satu itu kan. Tapi kan saya bilang ulang-ulang, sebenarnya kalau bisa dari 20 terdaftar, 1 aja yang nggak selamat. Jangan 1 yang selamat, 19 enggak. Itu syukur 1. Artinya bisa jadi 20-nya nggak selamat. Jadi nubuatan itu sudah digenapi. Dengan kacamata iman saya pribadi, nubuatan itu sudah digenapi. 1 dari 20. Ya, maka saya berani katakan itu. Penduduk SDA sekarang di seluruh dunia yang terdaftar berapa? 30 juta. Anggap 30 juta. Ya. Jadi dipukul rata. Dan angka 144.000 yang akan hidup sampai datang, itu bisa digenapi. Bisa literal. Saudara, perhatikan. Literal. Saudara bagi saja. Totalnya 144.000. Ini saya record, saya rekam, tapi saya cuma privacy nantinya. Hanya orang tertentu yang bisa nonton ini. Jadi saudara, dari berapa tadi? Yang terjadi? Dari berapa tadi jumlahnya, Pastor? 30 juta. Enggak sampai 30 juta. Saya anggap 30 juta. Kan cuma 27. Anggaplah ini ada 30 juta kan. Kalau saudara hitung itu 144.000 kena itu kan. Jadi genaplah 1 dari 20, benar nggak? Masih hidup. Kan yang bilang yang hidup, bukan yang mati kan? Oh, yang hidup. Oke. Ya, perhitungannya kan yang hidup, kan yang terdaftar dalam buku gereja. Artinya yang hidup dulu. Beda kalau yang mati, ini miliaran yang masuk surga. Tapi yang hidup kita bicara sampai Yesus datang. Itu kan kenanya di situ.
Ya, itu saja ya, itu sekedar saja. Itu off the record ya untuk kita-kita, tapi memang saya record ini. Tapi untuk kita off the record. Oke. Anggap ini suatu Berikutnya untuk memajukan kita. dari North Borneo. Kenapa binatang itu mempunyai nomor? Kenapa kita diminta untuk membilangnya? Berdasarkan Wahyu 13 ayat 18. Kenapa ada bilangan namanya? Pendeta? Jadi inilah ya nabi-nabi kita rasul dulu. Mereka dapatkan petunjuk yang bagi mereka pada zamannya mereka nggak ngerti. Tapi akan disingkapkan, diungkapkan kepada kita yang hidup sesaat sebelum peristiwa itu terjadi. Sebelum Sandilo itu terjadi, kita udah dikasih tahu. Ya. Bahkan karena kita sudah hidup di akhir zaman, kita udah tahu. Dan trennya, tren ke depan, ke masa depan, dari sejak penulisan Alkitab ya, buku Daniel ataupun Wahyu, itu menggunakan apa? Angka-angka. Dan angka-angka ini menunjukkan nama orang, menunjukkan lembaga, siapa saja. Bahkan saudara sendiri punya nama, punya data, itu pakai barcode, pakai saudara orang di Indonesia ada Peduli Lindungi kan, ada barcode-nya. Ya. Sekarang udah pakai kiris. Ya, semua itu angka sebenarnya. Perhitungan angka. Kalau di matematika itu ada angka-angkanya. Jadi itulah ya, mengapa mereka nggak tahu itu? Ini apa ini angka yang nggak tahu. Tapi Tuhan sudah nyatakan ya mereka nyatakan. Tapi nanti ke depan itu tahunya. Mengapa ke depan? Karena di zaman kita sekarang yang canggih itu semua hitung-hitungan pakai angka. Ya, sekarang angka-angka itu sudah apa? Kita sudah tahu ya. Mengapa 666? Ya begitulah. Banyak penafsiran tentang hal-hal itu. Tapi yang jelas itu manusia durhaka. Yang jelas patung binatang itu. Patung binatang itu nilainya 666 sama. Apa itu 666? Ya banyak hal. Saudara cek aja. Ya. Jadi kita udah tahu itu tanda binatang itu banyak. Ya. Saudara cek aja. Yang saudara udah curiga-curiga. Saudara periksa. Pasti angkanya segitu. Itu tanda binatang juga. Oke. Pastor berikut dari Roy Firman. Buku Daniel diberikan pada orang Yahudi tentang kedatangan Yesus. Namun pada akhirnya mereka sendiri menyampaikan Yesus. Buku nubuat diberikan kepada Seventh-day Adventist. Apakah akan berakhir sama dengan Yahudi? Waduh. Sejarah terulang kembali. Itu benar. Sebagaimana Israel jasmani, begitu Israel rohani. Israel rohani maksudnya umat sisa. Saudara dan saya. Sama. Waktu Yesus datang pertama kali, orang Majus yang apa? Nyambut. Orang Israel sambut nggak? Nggak ada. Cuma domba-domba yang memelihara domba-domba. Gembala-gembala itu. Yang lain enggak. Tulisan dalam Maranatha katakan, orang Majus heran. Tidak satu kalimat pun yang menceritakan dengan sukacita bahwa Mesias ditunggu-tunggu dan sudah akan datang. Nggak ada pembicaraan dari orang Yahudi itu. Sampai Yesus datang pertama kali. Dan itu dikaitkan dengan begitulah umat Israel rohani. Sama. Mereka tidak membicarakan dan tidak mempersiapkan sebenar-benarnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Buktinya sekarang. Saudara perhatikan cuma KTP saja. Saudara Advent, ya mana KTP-nya. Tapi hidupnya tidak Advent. Tidak menantikan Yesus kedua kali. Dengan hidup yang benar. Persiapan setiap hari. Seolah-olah hari inilah hari terakhir kita. Itu Advent yang benar. Persiapan. Tapi kenyataannya sudah sama dengan ketika Yesus datang pertama kali. Umat Yahudi seperti itu. Bersyukurlah saudara dan saya yang hadir pada malam ini. Saudara mempersiapkan. Sudah siap datangan Yesus kedua kali. Sewaktu-waktu ya. Dengan cara ya melakukan kegiatan rohani, hal-hal rohani.
senang untuk hal-hal seperti itu. Jadi sama ya, Israel jasmani sama rohani sama. Bahkan perjalanannya, saya pernah khutbahkan, saya pernah berikan seminar khusus itu. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan sama dengan perjalanan umat Advent. Itu dinyatakan jelas, disebut nama Advent. Sejak didirikan, dari masa kekecewaan sampai Yesus datang. Itulah perjalanan umat Advent. Sama. Masalah yang dihadapinya juga sama. Oke, pendeta berikut. Apakah dengan membeli surat fax kita menerima tanda binatang? Terima kasih. Beli surat. Berarti kita apa? Kita berbohong, menipu. Berarti melanggar hukum Tuhan. Saudara menerima tanda binatang. Bukan dilihatnya suratnya itu, sertifikatnya, tetapi saudara menipu, membohongi. Itu melawan atau melanggar hukum Tuhan. Sudah berapa lama saudara pegang sertifikat? 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Selama itulah saudara melanggar hukum Tuhan. Bertobat aja. Memang banyak orang beralasan. Dengan ini saya bisa menginjil keluar. Memang nggak bisa menginjil di desa saudara, RT RW saudara. Alasannya harus keluar. Sedangkan RT RW, apakah sudah diberitakan mereka? Paling dengan pergumulan. Jangan bicarakan yang di luar sana. Saudara punya apa? Yerusalem. Kan Yerusalem dulu. Yudea. Samaria. Baru ujung bumi. Saudara langsung ke ujung bumi. Yerusalem saudara siapa? Keluarga, tetangga, kantor, di sekolah, di perguruan tinggi di mana kita kuliah. Itu Yerusalem kita. Sudah selesai belum menginjilnya? Kok alasannya udah ke ujung bumi, udah keluar sana? Nah, ini kan cuma alasan-alasan aja. Ini dan itu. Saya tahu itu. Banyak jiwa misionaris yang lama. Tetapi ditutupi dengan segala macam itu. Sebenarnya tidak begitu, saudara. Jujurlah di hadapan Tuhan. Kalau mau selamat, jujur. Jangan menutup-nutupi kejujuran itu dengan beralasan rohani. Mau menginjil. Padahal udah salah. Ya, saudara beralasan cerdik seperti ular, tulus merpati. Nggak ada itu ayat itu dimaksud untuk seperti itu. Tidak seperti itu ayat itu dimaksud. Tapi suka dipakai-pakai itu ayatnya. Sehingga membenarkan apa yang saudara lakukan. Kan ada ayat katanya. Saya dalam hati tertawa saja. Wah, ini orang pembenaran diri terus. Yang mau selamat atau tidak. Selamat ya bertobat saja. Tinggalkan itu. Oke, pendeta. Siapakah protestan murtad itu sekarang? SDA muncul juga di Amerika, bumi. Ini bagaimana ya pendeta? Terima kasih. Kan murtad tadi kan ada definisinya. Ya. Ketika gereja bergabung dengan sipil. Ketika gereja bergabung dengan penguasa duniawi. Lalu menjalankan misi binatang yang pertama. Apa binatang pertama ciri khasnya? Pelanggaran hukum Tuhan. Meninggikan hal-hal dunia, kekuasaan dunia lebih dari kekuasaan Tuhan. Jadi ketika Protestan itu, ketika agama itu digabungkan dengan kuasa sipil, pemerintahan, lalu menjalankan misi binatang yang pertama, itu Protestan murtad. Ya. Lalu mulai minum anggur, cawan yang berisi anggur ya, yang memabukkan. Apa itu ajarannya? Spiritisme dan hari Minggu. Apakah Protestan sekarang semua sudah mabuk? Ya umumnya udah mabuk, walaupun belum jatuh ya. Udah mabuk, karena apa? Hari Minggu kan, udah ibadah hari Minggu. Walaupun belum masuk dalam
nubuatan Wahyu 13 ketika dipaksakan itu ya. Tapi mereka udah apa? Dari awalnya. Sebenarnya mereka sudah apa? Sudah murtad. Ya. Tapi ketika bergabung dengan kekuatan sipil, lalu mengikuti pemerintahan setempat, menjalankan misi binatang yang pertama, itu dia. Udah murtad total, permanen itu terus. Jadi kita di Indonesia, di Malaysia, Australia, Amerika sama. Prosesnya seperti itu. Ya. Oikumene itu ya. Tapi kita harus waspada karena apa? Kita bicara-bicara di luar, kita nggak tahu di dalam gereja kita lebih parah lagi, lebih parah. Jadi waspadanya dua arah, di luar dan di dalam. Di dalam lebih besar tantangannya ya dalam gereja kita. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Kelihatan Pak Denny mau bicara ini. Selamat malam. Ya, suaranya kurang jelas Pak Denny. Belum kedengaran. Dalam kendaraan jadi ya. Jadi pertanyaan saya begini. Sejauh mana kaitannya krisis yang kita akan hadapi pada 2023 dengan undang-undang hari Minggu? Itu yang pertama. Baru yang kedua, kita sempat dengar tadi bicara mengenai sertifikat vaksin. Memang kayaknya di sini agak sulit bagi orang yang mau mengurus sesuatu tanpa surat vaksin, apalagi yang mereka yang tidak divaksin. Kira-kira bagaimana cara kalau seperti yang disampaikan tadi oleh pendeta bahwa kita jangan berbohong. Jangan berbohong. Kalau belum divaksin ya nyatakan bahwa tidak divaksin, tidak harus digunakan. Karena memang sekarang banyak juga orang yang tidak divaksin, tetapi mereka gunakan surat vaksin itu dengan cara dibayar. Jadi pertanyaan kami yang kedua, bagaimana di saat kita mengurus sesuatu, terus persyaratannya harus ada surat vaksin. Sedangkan yang mereka itu tidak ada surat vaksin. Kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Mungkin itu dulu jadi pertanyaan. Terima kasih. Silakan pendeta. Yang pertama itu saya lupa tadi. Tadi ada 2 pertanyaannya. Ya. Yang pertama coba diulangi. Tadi udah fokus yang kedua tadi. Yang kedua ya, Sar. Tadi yang kedua sudah. Yang pertama. Nanti yang kedua nanti. Yang pertama. Ya, yang pertama sejauh mana? Oh ya. Oke. Ya. Kaitannya krisis ya. yang 2023 dengan undang-undang hari Minggu. Ya. Jadi ada 9 hal pemicu undang-undang hari Minggu akan disahkan. Ya, ada 9 hal. Dan yang dibilang 2023 itu kegelapan, krisis besar. Itu 9 hal itu terjadi tahun depan. Lalu habis itu ya sandelo. Mengapa baru-baru ini pemimpin dunia yang ada 45 ribuan orang yang terbesar selama ini muncul di COP27? Ada apa itu? Karena setan mau cepat. Karena dia tahu waktunya udah singkat, jadi dia percepat. Kita yang santai-santai, yang biasa-biasa aja kaget, umat-umat Tuhan, kaget melihat itu. Tapi kalau yang bodoh, nggak kaget, biasa aja. Ada apa sih? Biasa aja itu. Tapi kita pelajar nubuatan ini kagetnya luar biasa. Dan kita harus, ya mati-matian kita harus kasih tahu orang sebisa-bisanya. Dia bilang, siap ini, udah habis waktunya kita. Karena 9 hal ini sudah apa? Serentak terjadi. Dan itu sudah terjadi dalam 3 tahun ini. Puncaknya tahun depan. Bidang kesehatan di situ ya.
ekonomi, perdagangan, hankam, pertanian, nih, kelaparan, ya. Di teknologi, ya. Di agama, ya. Lalu spiritisme. Saudara perhatikan ini ya. Lalu pergerakan patung binatang seluruh dunia. Ya, pergerakan patung binatang. Dan setan sendiri yang menyerupai manusia sekarang. Ini setan beneran, bukan jadi masuk ke orang. Setan udah muncul sendiri sekarang. Nah, ini pergerakan inilah yang membuat setan sendiri melalui pimpinan-pimpinan dunia mengungkapkan 2023 kegelapan. Bagi umat Tuhan, pelajar nubuatan ngerti itu. Kita udah tahu itu. Oh, udah nggak ada waktu lagi rupanya kita. Jadi kita yang udah di kota udah terlambat dong. Ya udah jelas sebenarnya. Lalu yang terima-terima sertifikat, ya udah terima tanda binatang. Tapi saya bilang kan itu tanda binatang karena masalah bohong, hukum Tuhan aja dilanggar kan. Bisa bertobat. Tapi kalau terus-terusan pegang berarti mengiyakan terus dong. Karena dipakai terus kan. Yang cuma beli itu. Sampai keluar negeri. Ada orang beralasan karena komorbid ya. Bikin surat dokter. Itu juga sama, bohong. Sehat. Bikin sekarat langsung satu kali nggak kapok kita. Sehat-sehat dibikin sakit. Cuma alasan karena mau keluar kota, keluar daerah, keluar negeri. Dan banyak orang berbangga dengan hal itu. Saudara, saya harus ungkapkan ini. Saya nggak mau nyawa saya juga dipertaruhkan. Lebih baik saya kasih tahu kepada saudara, walaupun saya harus bertentangan dengan saudara yang masih mengadakan pembenaran dengan hal itu. Tapi kebenaran Tuhan harus diungkapkan sekarang. Nggak ada waktu-waktu lain lagi. Ini udah mau masuk Desember, saudara. Masuk Desember ini, aduh, nggak tahu. Udah apa lagi yang mau dibuat. Banyak pelanggaran-pelanggaran. Itu tanda binatang itu semakin melekat terus. Hati-hati. Ya. Jadi, seperti itulah ya. Kita, ini langsung yang kedua ini pertanyaannya. Jadi kita harus jujur. Jangan pernah lagi kompromi dalam hal itu. Jangan pernah lagi ya. Bohong-bohong. Sebenarnya Roh Nubuat katakan, ini masa kesukaran khusus bagi kita. Kesukaran besar pribadi-pribadi kita. Kita mau masuk masa kesukaran awal. Tetapi kita kalah dalam hal-hal ini. Ya bagaimana kita masuk di Sandelo? Udah pasti kalah nanti kita. Sekarang-sekarang kita lagi dicobai. Bukan dicobai, diuji. Sebelum memasuki ke depan. Yang lebih besar lagi. Jadi seperti itu jadinya. Jadi saya cuma mohon dan menganjurkan sekaligus mendoakan saudara tetap setialah. Masa Tuhan tidak ada 1 juta cara menolong saudara? Amin. Anggap itu Tuhan siapa? Nggak punya mujizat. Apa saya perlu ceritakan pengalaman saya? Mujizat surga itu. Saudara, bersama Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Saudara bisa hilang, bisa muncul di satu daerah. Iman saudara sebesar biji sesawi, itu benar. Bukan kiasan. Saudara bisa pindahkan gunung, bisa. Itu benar. Yang penting memuliakan Tuhan tujuannya. Bisa bangkitkan orang mati, bisa. Mengapa nggak bisa? Yang penting memuliakan Tuhan. Itu masih berlaku sampai sekarang. Saudara aminkan itu. Cuma karena saudara masih terikat dengan hal-hal duniawi. Sehingga hal-hal duniawi itu lebih menonjol daripada Tuhan. Tuhan cuma 5%, 10%. Dunianya 90%. Diputarlah. Tuhannya itu 90%. Dunia 10%. Nah, Tuhan lebih tinggi. Saudara perlu banyak berdoa, puasa. Sehingga Tuhan akan berikan itu. Nggak usah takut. Takut mati. Nah, semua pasti mati kok. Tetapi mintalah supaya kita jangan mati. Masuk 144.000. Hidup terus sampai Yesus datang. Itu doa saya pribadi. Doa keluarga. Bahkan jemaat saya. Saya doakan. Supaya kita tetap setia.
jadi 144.000 tidak mengalami kematian. Itu saja berjuang. Hidup benar terus. Jujur ya, sekecil apapun. Resikonya ada. Setan kan tidak senang orang-orang jujur, orang benar. Diserang terus. Tapi malaikat Tuhan berpasukan kan. Apalagi kita menginjil tiap hari. Wah, setan lari. Malaikat Tuhan ada terus. Ya, nggak usah takut lah. Yo, makasih. Amin. Iya. Terima kasih, Sir. Ini ada yang tanya pengertian 1 masa, 2 masa, dan setengah masa pada nubuatan akhir zaman. 1260 tahun. Ya itulah nubuatan kan yang kita udah pelajari. Ya, sudah. Ya, nubuatan. Tetapi nanti setelah Sandelo ke sana, angka-angka itu tidak tahun lagi. Dia bisa berbentuk hari, bulan saja. Dan literal. Tidak arti nubuatan. 1 tahun, 1 hari, 1 tahun. 1 jam, 15 hari. Setengah jam, 7 hari. Tidak itu lagi. Arti literal. Kalau 1260 hari, ya hari. 3,5 tahun, ya 3,5 tahun. 3,5 masa tadi. Bukan 1260 tahun dan seterusnya. Ya. Itu akan berlaku literal. Dan itu si Suarlinda udah cerita tadi kan. Udah diungkapkan ya. 3,5 tahun, 3,5 tahun, 7 tahun. Itu semua angka-angkanya udah mulai literal, arti yang sebenarnya. Dalam konteks akhir zaman ya, menjelang kedatangan Yesus. Oke. Ini dari Ibu Deborah. Pendeta, saya memang minta dari dokter surat tidak layak divaksin karena penyakit kanker dan blood clotting. Bagaimana menurut pendeta? Apakah saya salah? Nah, orang yang jujur ya. Kalau benar, ya kalau benar ya Tuhan berikan kebenaran itu. Ya, Rasul Paulus sampai dia mati, ada satu penyakit yang dia derita. Nanti dia bangun dari kubur. Ya, bangun dari kubur dia apa? Kita tahu penyakitnya masih ada itu. Tinggal diubahkan saja. Tapi, terima kasih pendeta. Ya. Terima kasih pendeta. Memang waktu itu saya masuk emergency 4 kali dalam keadaan muntah, tak pernah berhenti, hampir 24 jam. Jadi dokter berikan saya surat tidak layak divaksin. Tapi belakangan ini sudah tidak ada lagi penyakit itu yang saya rasakan. Cuman masih belum normal memang secara mengingat memori dan berkata-kata. Tetapi memang dokter itu berikan surat itu. Nah, saya pikir apakah saya salah apa tidak ya? Karena setiap saya tidak kemana-mana, hanya kepada dalam keperluan sehari-hari atau tidak juga pergi. Tapi saya tunjukkan surat dokter itu, mereka menerimanya. Oke. Ya karena dokter sudah tahu ya, kalau dokter sudah tahu itu tergantung pribadi. Nah, kalau kita merasa sudah sembuh, layak, ya kita ngomong terus terang saja. Dia bilang, dok, saya udah sehat kok. Kalau memang masih sakit, nggak apa-apa sakit. Iya, gangguannya masih ada, tapi tidak separah dulu. Cuman saya juga harus hati-hati, tidak perlu harus kemana-mana kalau tidak sesuatu yang emergency. Nggak apa-apa. Yang Tuhan kan tahu. Yang penting kita jujur aja. Kita benar, iya. Tuhan akan hargai kita, menghormati kita, memberikan pertolongan pada waktunya. Oke, Pak Bobi Siono, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Saudara-saudara, ketika saya mengamati pembahasan malam ini, sangat keras, ya. Saya mencoba memposisikan pikiran saya seperti orang yang tidak pernah membaca roh nubuat. Ini tadi ya. Saya mencoba memposisikan pikiran saya seperti orang yang tidak pernah membaca roh nubuat. Padahal saya orang Advent. Ketika saya memposisikan pikiran saya untuk mencoba memahami perkataan Pak Pendeta Ruli, sangat keras dan sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh tulisan nubuat,
apa yang dikhawatirkan, semangat yang keluar dari Pak Pendeta Ruli, ini seharusnya sudah menjadi bagian kita. Ya. Sudah seharusnya menjadi bagian kita. Saya bisa merasakan semangat Pak Ruli, kehati-hatian Pak Ruli dalam mengucap kepada kita yang kumpul malam ini, seolah-olah kayak seperti membangunkan orang yang tidur. Ya. Dan posisi ini saya yakin semua yang semua hadir ini belum tentu juga akan senang mendengar Pak Ruli berbicara seperti ini. Seolah-olah ada Pak Ruli seperti seorang hakim, ya, yang menghakimi ini salah, ini benar, bertobat dan sebagainya. Saya yakin ya mudah-mudahan tidak ada ya di Zoom kita ini malam ini. Tetapi saya sudah merasakan seperti apa yang dirasakan Pak Ruli saat ini juga. Bagaimana ketika kita memberikan pekabaran roh nubuat, tulisan roh nubuat, menjadi pelajar roh nubuat yang setia. Ketika itu kita bagikan ke saudara kita yang bahkan orang Advent sekalipun, bahkan lebih tua dari saya, ya, dalam segi usia dan sebagainya, itu nggak berterima bagi mereka. Ya. Makanya saya hanya usul aja Pak Pendeta, tolong adakan pembahasan mungkin di lain kali. Bagaimana peran tulisan Nyonya White ini, ya, dan keperluan apa yang sangat urgent ya di akhir zaman ini sehubungan dengan tulisan-tulisan hamba Tuhan ini. Karena akan mudah ketika kita berbicara kepada saudara kita yang baik itu orang Advent, non-Advent, ketika kita menggali tulisan roh nubuat ini sebanyak-banyaknya, betul sekali itu saya sudah mengalami. Tetapi yang menjadi masalah kita saat ini, saya sudah mensurvei beberapa teman saya, orang Advent ini, ya, hampir tidak ada minat sama sekali untuk membaca roh nubuat. Ya. Nah, makanya mungkin mereka tidak berminat ini oleh karena mungkin mereka berpikir hanya Alkitab dan Alkitab. Oleh karenanya, kutipan Nyonya White ini saya mengusulkan, ya, bagaimana sih Ellen White ini, posisi Ellen White ini untuk gereja kita itu seperti apa? Dan apakah tulisan-tulisan beliau ini benar-benar ilham Roh Kudus atau hanya dari pemikirannya sendiri? Sehingga iman kita benar-benar terbangun. Itu aja Pak Pendeta yang saya mohonkan supaya mungkin suatu saat diadakan pembahasan tentang posisi Ellen White terhadap gereja kita. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Pendeta kita sudah mau jam 9 ini. Satu lagi dong, boleh? Oke Bu, oh ya. 1 menit ya. Sudah boleh, mau. Ya. Oke. Pastor, kalau ada jawabannya, saya jadi nggak mengerti nih kalau ada jawaban dari Pastor ini, the system ini. Kenapa ya justru di Asia di situ, di Indonesia lebih ketat mereka bikin mengenai aturan-aturan surat vaksin harus ada urusan untuk urusan ini dan itu. Sedangkan di Amerika sendiri belum seperti itu sama sekali. Kecuali kalau mungkin bekerja di perusahaan yang tertentu juga kalau mereka mengharuskan. Maksud pertanyaan ini apa maksud mereka ya, the system of the world ini yang mengenai vaksin ini kenapa harus di Asia? Ya, mungkin di Indonesia lebih khusus, lebih ketat gitu loh. Oke, thank you. Ya, karena ini nggak di-record, nggak di-public ya, nggak apa-apa. Indonesia sendiri, tapi yang jelas setiap negara ada agen-agen setan. Ada Jesuit, ya, Masonry. Ya. Saudara ingin tahu penguasa-penguasa kita itu di situ. Mengapa jadi cepat? Mengapa sangat ketat? Seperti itu, Saudara. Ya, itu di Indonesia. Belum lagi saya bicara di dalam gereja. Saya omong terus terang aja. Di dalam SDA sendiri banyak agen-agen seperti itu. Saya kalau ketemu mereka, saya volunteer. Kalau bisa saya bilang bertobat dan lain sebagainya. Tapi ada yang memang ya setan yang menyerupai manusia memang. Bukan manusia yang dimasukin setan. Enggak. Ya, mereka Jesuit, Freemasonry. Jadi seperti itu. Mengapa jadi cepat di satu negara di Asia
khususnya Indonesia ini bicara, ya karena itu mereka yang ada di sana. Oke. Pendeta, dengan apa yang pendeta sampaikan, saya sudah merasakannya di gereja itu. Terkadang saya berpikir, saya lebih suka Zoom di ruanganku sendiri daripada ke gereja itu, karena mereka sudah tidak sepaham dengan saya, karena mereka sudah menjauhkan saya. Jadi saya pikir kalau saya nggak ke gereja itu bagaimana ya? Apa saya di Zoom aja di rumah? Seperti itu pendeta. Kedua yang saya mau sampaikan ke Ibu Orlina, saya sudah merasakan kalau di Amerika itu masih freedom. Jadi belakangan mereka untuk menentukan freedom itu masih berlaku sampai saat ini walaupun mereka akan kurangi. Makanya daerah Asia yang mereka dahulukan diperketat akan tanda-tanda ini. Makanya saya kembali ke Indonesia untuk mengabarkan ini. Ternyata di gereja itu saya ternyata dihindari gitu loh pendeta. Gimana ya? Apakah saya harus ke gereja setiap Sabat di situ? Saya kadang-kadang saya tertekan, kadang-kadang saya agak keras juga bicaranya. Jadi saya nggak mau tergoda. Bagaimana untuk menghindari itu, pendeta? Apakah saya di rumah Zoom saja? Apakah saya harus ke gereja? Dengan nanti hati saya kecewa, saya sakit, dan seperti itu, pendeta. Terima kasih. Jadi dimanapun kita berada, itulah kita punya salib. Ujian, pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi di mana saja, termasuk di gereja. Kalau kita kalah, ya setan yang ketawa. Kita harus jangan menghindar, harus hadir di sana. Ya. Alasan satu-satunya kita masih berada di gereja itu karena kita masih mau menyelamatkan orang-orang yang jujur di sana. Ya. Kita tidak berbicara agen-agen setannya, tapi umat-umat Tuhan yang perlu diselamatkan yang lain. Alasannya kita hadir di sana. Jadi masuk saja. Ya. Pasti dari sekian puluh orang, pasti ada 2-3 orang yang jujur. Itu tujuan kita datang ke sana. Kecuali orang-orang ini kita bisa bawa bersama-sama kita. Jadi kita punya ya salib kita lah itu istilahnya ya. Biasanya kan istri atau suami, anak-anak kita itu salib seumur hidup. Tetapi di gereja juga bisa jadi salib kita. Tuhan izinkan kita di sana sekaligus menggembleng kita supaya karakter kita itu makin murni. Jangan menghindar dengan masalah. Kecuali kita udah meninggal kan, nggak ada masalah. Tuhan izinkan masalah itu muncul dengan hubungan ini supaya tabiat kita semakin sempurna, semakin siap menghadapi masa kesukaran besar di depan. Kalau nggak kuat sekarang ini, bagaimana menghadapi masa kesukaran yang di depan? Nggak akan sanggup kita. Ya, akan sanggup. Terima kasih pendeta, tidak terasa sudah 2 jam kita on air. Terima kasih semua saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan lagu perenungan yang akan dibawakan oleh Saudari Indah Sarundayang, Selidikilah Aku Tuhan. Shalom, selamat sahabat semuanya. Sahabat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sampai akhirnya Kau dapat setia. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Indah yang sudah bawakan pujian bagi kita semuanya. Biarlah kita menyeriki hati kita, apakah kita benar-benar menurut Tuhan atau kita berpura-pura. Marilah kita berdiri sebagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berdiri, tidak akan menyembah Tuhan. Tuhan orang-orang kafir ya, tapi dia akan tetap memilih Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Oke, terima kasih Pendeta. Berikan pernyataan akhir sebelum langsung berdoa, Pendeta. Marilah kita tetap setia pada Tuhan, tetap menjaga meterai Allah itu, hukum-hukumnya khususnya, agar kita tetap di dalam Tuhan yang sebenarnya. Dan kalau saudara masih berada di dalam patung binatang, dalam tanda kutip, masih menuruti patung binatang itu ya, di negara kita, di tempat di mana kita berada, lebih dari Tuhan. Saudara bertobat keluar dari itu dan andalkan Tuhan. Ini boleh menjadi bagian kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan. Mempelajari keadaan dunia saat ini. Menjelang penutupan pintu kasihan secara global bagi umat-umat Tuhan. Kami tahu sudah sangat dekat, semua tanda-tanda digenapi satu persatu dan sudah menuju kepada kelengkapan. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami juga boleh menjadikan hidup kami ini tetap setia di dalam Tuhan, untuk tetap berada di dalam meterai Tuhan, menjalankan hukum-hukum Tuhan dan hari Sabat-Mu dengan benar. Karena itu pokok ujian yang dipertentangkan di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, kalau masih ada berhala kami, masih ada hal-hal dunia yang mengganggu kehidupan kami, kiranya dengan pertolongan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kami disanggupkan untuk menghilangkan, menjauhkan dari hidup kami, dan kami berada di dalam kebenaran dan keselamatan yang Tuhan berikan sampai pada waktunya di depan. Kuatkan kami sekecil apapun di dalam kehidupan kami. Biar kami beriman terus kepada Tuhan. Bapa di surga, saat kami berpisah dari tempat ini, dari ruang Zoom ini, Engkau tetap menyertai kami dan berkati kami. Istimewa dalam istirahat tidur kami. Kami boleh tidur dengan nyenyak, tidur nyaman, boleh dibangunkan besok pagi dengan tubuh sehat dan diberkati. Kami boleh beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang penuh dengan berkat ini. Kalau ada saudara-saudari kami yang hadir saat ini, masih dalam keadaan kurang sehat, terganggu kesehatannya Tuhan, saya bawa di dalam nama Yesus Kristus yang darahnya tercurah untuk kita semua. Sembuhkan mereka Tuhan, dalam nama-Mu. Dan gantikan dengan sukacita, damai surga selalu dalam kehidupan kami semuanya.
Kiranya kasih Bapa, damai dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kita sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan yang sudah kita kesempatan malam hari ini untuk mendengarkan kebenaran yang luar biasa. Karena kita tetap setia sampai Yesus datang kedua.